Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat UIM dan jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga kita masih berikan kesehatan, kenikmatan iman Islam, dan kenikmatan untuk tunduk dan patuh terus terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat atas Rasulullah SAW karena Rasulullah SAW yang memberikan contoh suri teladan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa diselamatkan ya dari kehidupan dunia yang penuh fitnah menuju kehidupan akhirat yang penuh kenikmatan. Sahabat WIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita coba ya bahas terkait dengan istilah yang lagi populer di anak muda, besti ya. Ya, jadi besti, sahabat karib, sahabat dekat ya, persahabatan yang sangat dekat ya. Biasanya anak-anak muda hari ini istilah gaulnya besti ya. Entah dari mana, best friend atau apalah ya, tapi mereka menyebutnya dengan besti ya. Nah, Islam menganjurkan kepada kita semuanya untuk memiliki sahabat. Islam menganjurkan hendaklah kita memilih teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik, karena teman-teman baik itu insya Allah akan membawa kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat ya. Kalau Umar bin Khattab mengatakan misalkan ya, dalam perkataannya Umar bin Khattab mengatakan, tidaklah seorang diberikan kenikmatan setelah Islam yang lebih baik daripada kenikmatan memiliki saudara muslim yang soleh. Apabila engkau dapati salah seorang sahabat yang soleh tersebut, maka peganglah erat-erat. Maknanya, besti yang soleh itu sangat nilai mahalnya. Dan kata Umar, ini adalah kenikmatan kedua. Kenikmatan kedua setelah kita diberikan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya kenikmatan kedua itu adalah memiliki besti yang soleh. Maka kalau misalkan ada di antara kita sudah hadir besti yang soleh tersebut, maka hendaklah kita pegang erat-erat. Kalau belum, maka dicarilah ya bestinya itu, teman dekatnya itu yang soleh tersebut. Nah, ini anjuran dari Umar bin Khattab agar kita kalau memang sudah memiliki besti yang baik, yang soleh, maka hendaklah kita pegang erat-erat. Kemudian ya, di antara hadis atau perkataan-perkataan sahabat yang menyebutkan terkait dengan keutamaan besti atau keutamaan teman dekat yang soleh tersebut ya, misalkan yang pertama ya, ada sebuah ungkapan Arab yang mengatakan bahwa ya sahabat yang soleh itu akan selalu membenarkan dan menasehati sahabatnya ya. Maksudnya ketika sahabatnya salah, ketika sahabatnya keliru, ya maka dia menjadi teman yang akan menasehati dirinya. Ya, misalkan belum sholat diingatkan, ayo kita sholat, gitu ya. Belum membaca Quran diingatkan, sudah baca Quran belum? Nah, itu fungsi seorang teman yang soleh, sahabat yang soleh atau besti yang soleh. Dia akan menasehati sahabatnya tersebut. Ya, dia akan memberikan nasihat kepada sahabatnya, dan dia bukan termasuk orang-orang yang selalu membenarkan apa perkataan sahabatnya meskipun keliru gitu ya. Oh, dibenarkan, oh iya benar meskipun keliru. Sahabat yang soleh itu selalu menasehati dan membenarkan kalau misalkan sahabatnya keliru tersebut. Seorang sahabat itu adalah atau bestimu, teman sejatimu adalah yang senantiasa shadiqoka, yang senantiasa jujur ya. Ya, senantiasa jujur, man sodakoka ya, dan selalu mengingatkan kepada kalian gitu ya. La man sodakoka, dan bukan orang yang senantiasa membenarkan. Nah, orang yang senantiasa membenarkan ini orang yang cari muka lah ya. Salah dibenarkan ya, keliru dibenarkan. Nah, ini orang-orang cari muka. Nah, ini bukan teman yang baik. Tapi teman yang baik itu ya, kalau kata pepatah Arab itu adalah sodiqoka man sodako la man sodikoka. Nah, ya, man sodakoka ya. Jadi teman yang baik itu adalah senantiasa jujur menasehati kita, jujur senantiasa mengingatkan kita jika kita salah, dan bukan orang-orang yang selalu membenarkan diri kita. Nah, ini
keutamaan bestie yang soleh, ya. Jadi kalau misalkan kita ketemu meskipun kelihatannya agak cerewet, agak bawel, gitu ya, tapi dia senantiasa mengingatkan kita untuk selalu berada di atas kebenaran, untuk selalu berada di atas jalan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka dia adalah teman yang baik. Yang kalau kata Umar, jika sudah ketemu dengan teman yang seperti itu, bestie yang seperti itu, maka genggam erat-erat, jangan dilepaskan. Ya. Kemudian, ya, yang kedua keutamaan mendapatkan bestie yang soleh. Ya, disampaikan ini dalam hadis riwayat Muslim. Bagaimana ya Rasulullah SAW mengatakan ya dalam hadisnya, dakwatul mar'il muslim li akhihi bi dhakhril ghaibi mustajabah. Ya, inda ra'sihi malakun muwakkalu ya kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkalu bihi amin wa laka bimithlihi. Ya. Ya, jadi dikatakan dalam hadis riwayat Muslim itu bahwa sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, doa yang dikabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudara ini adalah malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tak kala temannya itu berdoa untuk sahabatnya itu, maka malaikat itu berkata, amin, amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan apa yang didoakan saudara. Ya. Jadi di antara keunggulan atau di antara keutamaan bestie, ya, bestie yang soleh itu adalah dia bestie itu senantiasa mendoakan sahabatnya, mendoakan kebaikan untuk sahabatnya, sedangkan sahabatnya tidak mengetahui. Saya punya sahabat, ya, terus kemudian saya doakan, sahabatnya tidak perlu tahu, oh saya sudah doakan kamu semalam, gitu ya, saya sudah doakan kamu tadi siang pas sholat duha, ya, tidak perlu. Tapi kita doakan saudara-saudara kita itu, teman kita itu agar diberikan kebaikan, diberikan jalan menuju Allah dan Rasulnya, diringankan jalan untuk menuju Allah dan Rasulnya, sehingga selalu taat kepada Allah dan selalu taat kepada Rasulullah SAW. Nah, ketika kita berdoa kepada saudara kita ini, ya, kemudian ada malaikat yang mendoakan, ya, dan malaikat itu mengaminkan doa kita untuk saudara kita atau untuk bestie kita tersebut. Ya, dan ketika kita mendoakan kepada bestie tersebut, maka ya kata malaikat itu sendiri, kamu akan mendapatkan doa yang semisal kamu doakan untuk teman kamu. Jadi kalau kita mendoakan sahabat kita untuk soleh, untuk beriman kepada Allah, untuk beriman kepada Rasulullah SAW, maka insya Allah doa itu akan kembali kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang soleh juga. Maka keutamaan mendapatkan bestie yang soleh itu tersebut, ya, yang kedua itu adalah bestie tersebut akan senantiasa mendoakan sahabatnya, dan ini adalah hal yang sangat kita rindukan. Kegiatan saling mendoakan dalam kebaikan, ya, itu hal yang bagus, hal yang baik dalam tradisi Islam. Kemudian yang ketiga, ya, keutamaan mendapatkan bestie yang soleh yang ketiga. Ya, misalkan ini dikatakan dalam hadis Bukhari, ya, bahwa mendapatkan bestie, teman kerabat, teman yang dekat, teman yang akrab, yang soleh tersebut, maka bestie yang soleh tersebut insya Allah akan menularkan kebaikan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW ketika menggambarkan perumpamaan kawan yang baik dan kawan yang buruk seperti penjual minyak wangi dan seorang pandai besi, seperti itu, ya. Jika kamu dekat dengan penjual minyak wangi, maka mungkin dia akan memberikan hadiah kepadamu, atau engkau membelinya dari dia, atau engkau mendapatkan harum darinya. Sedangkan jika engkau dekat dengan pandai besi, mungkin dia akan membakar pakaianmu, atau engkau mendapatkan bau yang buruk dari bau pandai besi tersebut. Seperti itu. Mendapatkan bestie yang baik, ya, yang soleh tersebut, maka insya Allah akan kesolehannya, kebaikan-kebaikannya akan menular kepada kita semuanya. Misalkan sahabat kita, bestie kita ini terbiasa melaksanakan sholat duha, ya, yang awalnya mungkin kita tidak pernah melaksanakan sholat duha, ketika melihat bestie kita melaksanakan sholat duha, maka bisa jadi kemudian menular, ya, kita juga akhirnya ikutan sholat duha. Bestie kita senantiasa membaca Al-Quran, bisa jadi dia bestie itu membaca Al-Quran 1 juz per hari. Kita yang awalnya biasanya mungkin jarang-jarang baca Qurannya, ya, terus kemudian melihat bestie kita senantiasa istiqomah, ya, membaca Al-Quran tersebut, maka bisa jadi kita akan
tertular kebaikan yang dibawa oleh besti yang soleh tersebut. Ya, teman kita senantiasa sholatnya ya senantiasa berjamaah, gitu ya, dan senantiasa pergi ke masjid. Kita biasanya jarang-jarang di kantor itu ya sholat, kalau enggak di kantor saja dan sendiri saja. Tapi melihat ya besti kita itu adalah teman yang soleh dan dia senantiasa sholat berjamaah di masjid, maka bisa jadi menular kebiasaan-kebiasaan itu kepada kita semuanya. Ya, maka ini mahal ya, mendapatkan besti yang soleh itu mahal. Ya, kalau kata Umar tadi katakan ya, kenikmatan setelah Islam yang kedua adalah mendapatkan besti atau teman karib yang soleh. Jadi kebaikan-kebaikan itu bisa menular. Ketika bestinya baik, maka insya Allah temannya akan terbawa baik. Jika bestinya tidak baik, maka temannya juga tidak akan baik. Bestinya soleh, maka insya Allah temannya akan terbawa soleh. Bestinya tidak soleh, maka temannya akan terbawa tidak soleh. Seperti itulah. Maka penting mendapatkan teman akrab atau besti itu yang soleh. Ya. Yang keempat, ya keutamaan teman-teman atau besti yang soleh itu. Yang keempat, ya misalkan digambarkan dalam hadis Rasulullah SAW bahwa antara dua orang yang saling mencinta, ya maka dia akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, bagaimana Rasulullah SAW mengatakan al-mar'u ma'aman ahabba. Ya, jadi seorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Kalau kita besti kita orang soleh kemudian masuk surga, maka dia mencintai kita, maka kita akan berkumpul dengan besti kita. Ya, dan kemudian misalkan Hasan Al-Basri memerintahkan agar memperbanyak teman-teman yang soleh tersebut. Kata Hasan Al-Basri bahwa teman-teman yang soleh tersebut, ya, kemudian memperbanyaklah, kata Hasan Al-Basri, perbanyaklah teman-teman yang soleh, ya, min asdiqail mu'minin, ya, dari orang-orang yang beriman. Fa'inna lahum, dan sesungguhnya teman-teman yang soleh tersebut, fa'inna lahum syafa'ah yaumil qiyamah. Teman-teman yang soleh tersebut akan memberikan syafaah pada yaumul qiyamah. Ya. Jadi teman-teman yang soleh tersebut akan bisa memberikan syafaat pada hari akhir nanti, pada yaumul qiyamah nanti. Nah, ini penting nih ya. Jadi kita hari ini ya berteman dengan orang-orang soleh. Kita pilih teman-teman kita. Tidak semuanya menjadi teman akrab kita. Tidak semuanya menjadi teman yang sangat dekat dengan kita. Teman-teman yang sangat dengan kita adalah teman-teman yang soleh dan solehah. Ya. Dari ini menguatkan hadis Rasulullah SAW terkait dengan ketika orang soleh masuk ke dalam surga dan kemudian temannya itu, ya, dia beriman juga namun tidak memiliki kesolehan sebagaimana temannya, maka diperintahkan oleh Allah untuk dikeluarkan dari neraka. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, setelah orang-orang mukmin itu dibebaskan dari neraka, demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian begitu gigih dalam memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperjuangkan hak-hak saudaramu, hak-hak teman-teman kerabatmu, hak-hak bestimu yang berada di dalam neraka pada hari kiamat. Mereka memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Rabb, ya Tuhan kami, mereka itu yang tinggal di neraka pernah berpuasa dengan kami, pernah sholat dengan kami, pernah haji dengan kami. Ya, jadi besti kita ini senantiasa beramal soleh, ya, beramal soleh, sholatnya bareng, puasanya bareng, hajinya bareng. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keluarkan dari neraka orang-orang yang kalian kenal tersebut. Keluarkan dari neraka sahabat-sahabat karib kalian. Keluarkan dari neraka besti-besti kalian, hingga wajah mereka diharamkan untuk dibakar oleh api neraka. Maka orang-orang yang beriman, besti yang baik tersebut kemudian mengeluarkan saudara-saudara mereka yang telah dibakar di dalam neraka. Ada yang dibakar betisnya, ada yang dibakar sampai lututnya. Mereka keluarkan, ya, di asbab ya, dengan sebab mereka memiliki teman yang soleh. Bestinya adalah orang-orang yang soleh. Kemudian orang yang soleh tersebut, ya besti yang soleh tersebut kemudian melaporkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Tuhan kami, ya Rabb kami, orang yang Engkau perintahkan sudah kami entaskan, sudah kami keluarkan dari neraka, ya, sudah keluarkan dari neraka dan sudah tidak tersisa lagi. Maka Allah perintahkan kembali sana ke neraka, keluarkan yang masih memiliki iman seberat dinar. Maka Allah memerintahkan kembali, ya, kepada orang soleh tersebut untuk kembali ke neraka dan mengeluarkan orang-orang, ya, yang masih memiliki keimanan seberat dinar. Maka kemudian orang-orang mukmin itu, orang-orang besti yang soleh tersebut
kemudian mereka kembali lagi dan mengatakan, ya Rabb kami tidak meninggalkan seorang pun orang yang Engkau perintahkan untuk dientaskan atau dikeluarkan dari neraka. Nah, sahabat UM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ya penting, sangat-sangat penting kita memiliki bestie yang soleh tersebut. Kita sangat penting untuk memiliki sahabat karib yang soleh, ya, dengan keutamaan tadi, ya. Sahabat yang soleh itu senantiasa menasehati kita, ya, meskipun kita salah, senantiasa dibenarkan, dinasehati. Kemudian, ya, dengan sahabat atau bestie yang soleh tersebut kita mendapatkan doanya, ya, doa-doa kebaikan dari bestie-bestie yang soleh. Kemudian yang ketiga yaitu bahwa kebaikan itu menular, ya. Kita mendapatkan bestie yang soleh itu bisa jadi kebaikan-kebaikan, kebiasaan-kebiasaan yang baik dari bestie yang soleh tersebut akhirnya menular kepada kita semuanya. Dan yang terakhir, ya, dengan bestie yang soleh tersebut maka mudah-mudahan kita kemudian di hari kiamat mendapatkan syafaat dari bestie yang soleh tersebut, yang kemudian dia ingat terhadap kita. Dia ingat terhadap kita, sedangkan dia sudah masuk ke dalam surga duluan, dan bestie kita itu ingat terhadap kita, dan kemudian akhirnya datang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan teman-temannya, kerabatnya, saudaranya, rekannya yang memang bersama-sama dia dalam kehidupan dunia, bersama-sama sholat, bersama-sama puasa, bersama-sama haji, dan kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikeluarkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keutamaan-keutamaan, ya, mendapatkan sahabat karib yang soleh, mendapatkan sahabat karib yang memang baik, ya, bestie yang baik, itu adalah keutamaan yang harus kita upayakan dalam kehidupan dunia ini. Dan kita hari ini yang belum mendapatkan bestie yang baik, carilah, ya, bestie atau teman sahabat karib yang soleh yang membawa kita kepada kebaikan, dan hindarkan dari sahabat-sahabat karib, dari teman-teman dekat atau bestie yang justru membawa keburukan dan membawa menjauh dari Allah dan Rasul-Nya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum sayyidil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.